Ada saja orang yang masih harus bekerja mengantarkan pesanan, kegelapan, dan jalanan yang sunyi senyap tidak ia takuti. Yang ia takutkan bukanlah kelelahan, melainkan bertemu dengan sesuatu yang seharusnya tidak ia temui. Malam ini adalah kisah seorang pengendara muda yang menerima pesanan larut malam hanya karena ingin mendapatkan tip tambahan beberapa puluh bat. Namun, yang ia dapatkan bukanlah uang dan bukan pula sesuatu yang seharusnya dilihat manusia. Cerita ini terjadi tahun lalu di Provinsi Nakhon Pathom. Seorang pria berusia 27 tahun, seorang pengemudi aplikasi makanan yang suka mengambil pesanan larut malam karena pada saat itu tidak banyak saingan dan biasanya mendapatkan tip lebih dari biasanya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, udara dingin menusuk, dan hampir semua jalanan sunyi senyap. Pria itu baru saja menyelesaikan pesanan terakhir di dalam kota dan hendak mematikan aplikasi untuk pulang. Namun, sebuah notifikasi muncul. Pelanggan baru memesan makanan ke rumah nomor 99 di gang belakang kuil tua. Ia melirik waktu di sudut layar 0024. Ia ragu sejenak karena pernah mendengar nama gang itu. Katanya itu adalah jalan pintas yang jarang orang berani lewati karena tidak ada lampu jalan dan begitu sunyi hingga bisa mendengar napas sendiri. Namun akhirnya ia menerima pesanan itu karena ada tip hampir 100 bat. Ia hanya berpikir cuma antar pesanan lalu pulang. Setelah mengambil makanan dari restoran, ia mengendarai motornya keluar kota. Jalanan licin, hujan masih turun, suara mesin motor beradu dengan suara guntur yang bergemuruh di kejauhan. Sesampainya di mulut gang belakang kuil, ia melihat sebuah warung kelontong kecil dengan seorang nenek berdiri di depannya. Pria itu berhenti dan bertanya arah. Nenek itu berbicara perlahan. "Mau ke rumah nomor 99 ya nak?" Ia mengangguk. Sang nenek memandang ke dalam gang yang gelap gulita lalu menggelengkan kepala pelan. Gang itu sudah lama tidak ada yang tinggal loh. Pria itu mengerutkan kening, mengira nenek itu salah paham karena sistem aplikasi dengan jelas menyatakan tujuan dengan nama Nona Som beserta nomor teleponnya. Ia tersenyum dan berterima kasih kepada nenek itu sebelum melaju masuk ke dalam gang. Hujan mulai turun lebih deras. Jalanan menyempit. Di kedua sisi hanya ada pohon-pohon tinggi dan rumah-rumah kosong yang ditutup dengan papan kayu tua. Cahaya dari lampu motornya memantul di genangan air di tanah. Berkilauan seperti bayangan orang lewat. Pria itu merasa merinding, tetapi berusaha tidak peduli. Suara GPS berkata, "Anda telah tiba di tujuan." Ia memperlambat motornya, tetapi di sekelilingnya tidak ada rumah. Hanya ada pagar kayu yang rusak di depannya dengan sebuah pelang besi berkarat. Ia mendekat untuk melihat lebih jelas. Di pelang itu tertulis rumah nomor 99, titur jantungnya berdebar kencang. Ia membuka aplikasi untuk memeriksa lagi dan memang benar disitulah tujuannya. Dari dalam kegelapan, tampak ada cahaya kuning redup yang memancar dari lantai atas. Pria itu mendongak dan melihat bayangan seorang wanita berdiri di balkon. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, seolah sedang melambai padanya. Ia ragu-ragu, tetapi suara GPS kembali berbunyi. "Anda telah tiba di tujuan." Ia memutuskan untuk mematikan mesin dan berjalan untuk meletakkan kantong makanan di depan rumah. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari atas. "Letakkan saja di depan rumah, ya." Suara itu dingin dan jelas, seolah berada hanya beberapa langkah darinya. Pria itu menoleh ke atas lagi. Wanita itu masih berdiri di sana, tetapi wajahnya pucat pasi tanpa ekspresi. Ia bergegas meletakkan kantong makanan itu dan berbalik ke motornya. Jantungnya berdebar kencang. Namun sebelum menyalakan motor, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Pria itu menelan ludah, tidak berani menoleh. Kemudian suara langkah kaki pelan terdengar dari tanah yang basah. 1-2 langkah, semakin mendekat. Ia langsung menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana.
Hanya ada kantong makanan yang tadinya ia letakkan di dekat pagar, kini bergeser ke tengah jalan. Dan pintu kayu rumah yang tadinya tertutup, kini terbuka lebar seolah ada seseorang yang sedang menunggunya masuk. Pria itu menatap pintu rumah yang terbuka di tengah hujan. Embusan angin kencang membuat papan-papan kayu tua berderit. Suara itu menggema dalam kegelapan, seolah-olah seluruh rumah itu masih hidup. Ia tidak berani berlama-lama, segera menyalakan motor dan melaju keluar dari gang secepat mungkin. Namun baru beberapa puluh meter, hujan turun semakin deras hingga pandangannya kabur. Roda motornya menyipratkan air kemana-mana. Lampu depan berkedip-kedip seakan mau mati. Semua di sekelilingnya sunyi senyap hingga ia bisa mendengar napasnya sendiri. Ia mencoba untuk tidak memikirkan bayangan wanita di balkon. Tetapi gambaran itu terus berputar di kepalanya. Wanita itu melambaikan tangan lalu berbicara dengan suara yang terlalu jelas. Saat sedang berkendara, motornya sedikit tersentak seperti menginjak sesuatu. Pria itu langsung mengerem. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terdengar di telinganya sendiri. Ia menyorotkan lampu ke depan. Jalanan kosong, tidak ada apa-apa. Tetapi di kaca spion ada noda seperti bekas telapak tangan menempel di jok belakang. Pria itu mengerutkan kening. Ia yakin motornya kering dan bersih sebelum berangkat kerja. Telapak tangan itu seolah baru saja menyentuh dari dalam. Ia membuka pintu dan turun untuk memeriksa sekeliling. Hujan masih turun tanpa henti. Bau tanah basah bercampur dengan aroma manis yang aneh, seperti bau bunga, tetapi diselingi dengan aroma busuk yang samar-samar menusuk hidungnya. Ia bergegas kembali ke motor, menekan gas untuk keluar dari gang secepat mungkin. Namun, di tengah jalan keluar, GPS berbunyi lagi. Suara sistem itu terdengar aneh, seperti terganggu, kembali ke tempat semula. Pria itu mengerutkan kening dan segera menekan tombol untuk mematikan suara. Namun, suara itu kembali mengulang, kembali ke tempat semula. Ia menghela napas, tertawa kecil, berpikir mungkin sistemnya error karena hujan. Tetapi saat matanya masih tertuju pada jalan, sesosok bayangan hitam muncul di tengah jalan. Wanita itu dengan gaun putih basah kuyup dan rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri membelakanginya, tidak bergerak sama sekali. Pria itu mengerem sekuat tenaga. Motornya hampir jatuh. Mesin motor mati total. Ia duduk terpaku di atas jok, menelan ludah dengan susah payah. Napasnya tercekat. Hujan mulai reda, tetapi suara angin justru semakin kencang. Pepohonan di kedua sisi jalan bergoyang hebat, seolah ada seseorang yang berlari melewatinya. Wanita itu masih berdiri di tempat yang sama. Pria itu mengulurkan tangan untuk memutar kunci. Mesin tidak mau menyala. Ia mencoba lagi. Suara starter terdengar kering seperti kehabisan daya. Dan pada detik itu wanita itu berbalik. Wajahnya pucat pasi, nyaris tanpa warna. Matanya hitam legam. Dan sudut bibirnya menyeringai tipis. Pria itu terlonjak kaget, menekan starter lagi. Mesin langsung menyala. Ia menekan gas dan melarikan diri tanpa berani melihat kaca spion. Setelah berhasil keluar dari gang, jantungnya masih berdebar kencang. Tangannya gemetar hingga hampir tidak bisa memegang stang. Ia memarkir motornya di pinggir jalan, mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Ia melihat GPS lagi. Tujuan masih menunjukkan rumah nomor 99. Pria itu mencoba menyelesaikan pesanan, tetapi sistem tidak merespons. Tombol selesai berwarna abu-abu tidak bisa ditekan. Saat sedang menatap layar, sesuatu muncul di belakangnya. Pantulan di layar ponselnya adalah wajah wanita yang sama, duduk di jok belakang motornya. Ia refleks menoleh seketika, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada helm yang ia letakkan di sana dan hawa dingin yang mengambang di udara. Ia bergegas menyalakan motor lagi, berniat pulang secepat mungkin. Namun baru saja melaju beberapa ratus meter,
GPS berbicara sendiri lagi. Suaranya lebih jelas dan lebih keras dari sebelumnya. Anda telah tiba di tujuan. Pria itu melihat ke jalan di depannya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Karena di depan motornya adalah gerbang pagar kayu yang sama, rumah nomor 99. Padahal ia ingat betul, baru saja lari dari tempat itu kurang dari 5 menit yang lalu. Pria itu mengerem hingga roda berdecit di aspal. Suaranya memekakkan telinga. Ia menatap ke depan, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rumah yang sama, pagar kayu lapuk, nomor 99 yang berkarat hingga hampir tidak terlihat. Semuanya ada di depannya lagi. Hujan telah berhenti, tetapi kabut tebal mulai turun rendah, seolah akan menelan semua yang ada di sekitarnya. Pria itu merasa kedinginan meskipun bajunya masih basah oleh keringat. Ia mengambil ponselnya, mencoba menelepon, tetapi layar ponselnya macet di halaman aplikasi. Lingkaran hijau terus berputar tanpa henti. Sinyal hilang, tidak ada satu bar pun. Ia mengangkat wajahnya lagi. Lampu di balkon lantai atas rumah itu menyala perlahan. Cahaya kuning redup menembus kayu tua yang sudah lapuk hingga terlihat celah, seolah seseorang baru saja menyalakannya. Pria itu hendak berbalik untuk pergi. Tetapi saat memutar motornya, suara pintu rumah berderit pelan dan panjang hingga bulu kuduknya berdiri. Ia melihat melalui kaca spion. Pintu kayu itu terbuka setengah. Bayangan sosok wanita yang sama sedang melangkah keluar. Ia mengenakan gaun putih panjang yang menyapu lantai. Rambut hitam panjangnya menempel di wajah. Tubuhnya putih pucat seperti orang kehabisan darah. Tetapi matanya hitam legam bak lubang yang dalam. Pria itu nyaris tidak bisa bernapas. Tidak bisa menggerakkan motornya sedikit pun. Ia duduk terpaku memandangi wanita itu menuruni tangga satu persatu. Langkahnya begitu ringan hingga tidak bersuara. Tetapi setiap kali kakinya seolah menginjak lantai kayu, papan itu tidak berderit. Kakinya tidak menyentuh lantai sama sekali. Pria itu terkesiap, meraih kunci dan mencoba menyalakan motor. Mesin menyala dengan suara keras. Ia menekan gas penuh, tetapi roda berputar di tempat seolah motor tidak bergerak dari posisinya. Pria itu melihat ke bawah dan menyadari tanah di bawah rodanya telah menjadi lumpur kental. Padahal tadinya adalah jalan semen. Ia mencoba menggeber mesin lagi, suara mesin meraung bersaing dengan suara angin. Lampu depan motor menyorot ke sosok wanita di depannya. Ia berhenti, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Wajah itu begitu pucat hingga urat-urat di bawah kulitnya terlihat. Bibirnya kering pecah-pecah dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia, memperlihatkan deretan gigi hitam legam. Pria itu berteriak, "Jangan mendekat!" Tetapi wanita itu justru melangkah mendekat selangkah demi selangkah hingga berada di depan motor. Ia memiringkan kepalanya sedikit seolah mencoba mendengarkan detak jantung pria itu, lalu berkata dengan suara pelan, "Milikku." Pria itu melirik ke kantong makanan yang ia letakkan di depan motor. Kantong itu basah kuyup, tetapi bukan hanya karena hujan. Di dalamnya ada cairan berwarna gelap yang merembes keluar, mengalir ke tanah membentuk jejak panjang. Ia tidak berani melihat lebih jauh, menginjak pedal gas sekuat tenaga lagi. Motor itu melesat menembus lumpur hingga mesinnya bergetar. Tawa wanita itu terdengar samar di belakangnya, bergema di kepalanya tanpa henti. Ia berkendara hingga ujung gang terengah-engah. Sesampainya di jalan raya, ia hampir menangis karena lega. Ia memarkir motor di bawah lampu jalan. Jantungnya berdebar kencang hingga dadanya bergetar. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam dan memeriksa aplikasi lagi. Tetapi sistem masih macet. Layar masih menunjukkan sedang dalam pengantaran. Ia tidak bisa keluar dari pesanan itu. Semua tombol tidak merespons. Tetapi yang membuatnya merinding adalah nama penerima di sudut layar. Namanya berubah dari Nona Som menjadi nama baru. Nona Ratana Sripong. Nama yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mencoba mencari nama itu di internet.
Sinyal kembali sesaat dan ia menemukan sebuah berita lama dari 10 tahun yang lalu. Seorang wanita muda meninggal di rumah nomor 99 di belakang kuil tua, Provinsi Nakhon Pathom. Penyebabnya, ia ditemukan tewas dengan kantong makanan masih tergantung di pintu rumah. Tubuh pria itu membeku. Ia menatap layar tanpa berkedip. Dalam foto berita lama, itu adalah wanita yang sama dengan yang ia lihat barusan. Lampu jalan berkedip sekali. Angin berembus melewatinya. Pria itu mengangkat wajahnya memandang jalan, dan dalam pantulan kaca spion samping, ia melihat sesuatu duduk di jok belakang. Rambut panjang basah menempel di wajah, mata hitam legam, sudut bibir terangkat perlahan. Ia menarik rem dan langsung menoleh ke belakang, tetapi jok itu kosong. Hanya ada uap dingin yang membekas dan aroma bunga busuk yang tertinggal di udara. Pria itu gemetar hebat. Tanpa menunggu lama, ia langsung menekan tombol untuk mematikan aplikasi. Namun, sebelum layar menjadi gelap, sebuah notifikasi muncul. Terima kasih sudah mengantar. Ya, disertai suara GPS yang berbisik pelan, kembali ke tempat semula. Pria itu meletakkan ponselnya di samping, tangannya masih gemetar. Napasnya tersengal, seolah udara di sekitarnya semakin padat. Ia melihat keluar ke jalanan. Sekelilingnya sunyi senyap, hanya ada cahaya kuning redup dari tiang lampu yang berkedip-kedip ritmis. Setiap kali lampu itu padam, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Pria itu mencoba untuk tidak memikirkan apapun, menyalakan motor lagi. Kali ini mesin langsung menyala. Ia melaju perlahan, mencoba menuju jalan besar untuk pulang. Hujan mulai mereda, hanya menyisakan gerimis dingin, tetapi kabut semakin tebal hingga ia nyaris tidak bisa melihat ke depan. Di tengah perjalanan pulang, suara aneh mulai terdengar dari jok belakang, seperti suara kantong plastik yang bergerak. Ia berpikir itu mungkin sisa kantong makanan. Tetapi ketika ia melihat melalui kaca spion, kantong itu sudah tidak ada. Ia memperlambat motor menoleh ke belakang dengan seksama. Di jok tidak ada apa-apa, hanya ada bekas basah melingkar seukuran orang yang duduk di sana. Hawa dingin mulai keluar dari ruang kosong itu. Kaca depan motornya mulai berembun membentuk lingkaran. Dan perlahan muncul beberapa huruf. Aku masih lapar. Jantung pria itu hampir berhenti berdetak. Ia buru-buru menyeka embun itu, tetapi tulisan itu tidak hilang, seolah digores dari dalam. Ia menekan gas sekuat tenaga, roda motor menggilas air hingga menyiprat, mesin meraung di tengah jalanan yang sepi. Tetapi tawa pelan kembali terdengar dari jok belakang. Suara itu persis seperti suara wanita tadi. Pria itu mengatupkan giginya rapat-rapat, tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus memacu motor hingga tiba di persimpangan besar. Tetapi GPS kembali berbicara, belok kiri, untuk kembali ke tujuan semula. Ia tanpa sadar berteriak memaki mesin itu, tetapi suara itu langsung menjawab belok kiri. Pada saat itu terdengar ketukan di pintu sisi kanannya. 1 kali, 2 kali, perlahan tapi jelas. Pria itu terlonjak kaget, matanya melirik ke kaca spion samping. Ia melihat bayangan putih berdiri di sana. Rambut panjang basah menempel di wajah. Ujung jarinya mengetuk kaca secara ritmis. Ia buru-buru memalingkan wajah ke depan. Tetapi di kaca spion sisi lain muncul bayangan yang sama. Sekarang ada 2 orang berdiri di kedua sisi motornya. Pria itu menekan gas sekuat tenaga, melaju keluar dari persimpangan tanpa melihat jalan. Tawa itu bergema di kepalanya, seolah datang dari sekelilingnya. Tidak lama kemudian, mesin mati di tengah jalan. Ia melihat sekeliling. Jalan yang seharusnya menjadi jalan pulang ke kota telah berubah menjadi jalan sempit dengan pepohonan di kedua sisi dan papan kayu lapuk yang sama. Rumah nomor 99. Pria itu menggertakkan giginya, mencoba menekan starter lagi. Suara mesin kering, tidak mau menyala. Hening, bahkan tidak ada suara angin. Lalu tiba-tiba, sebuah bisikan lirih terdengar dari jok belakang. Terima kasih sudah mengantarkan barangku ya. Pria itu langsung menoleh. Jok kosong,
tetapi bau bunga busuk semakin menyengat hingga menusuk hidung. Ia buru-buru membuka pintu mobil dan berlari keluar tanpa mempedulikan apapun. Tetapi ketika ia menoleh kembali ke motornya, ia melihat wanita itu duduk di kursi pengemudi. Ia menoleh menatap lurus ke arahnya sebelum perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya. Pria itu mundur tanpa sadar, kakinya menginjak tanah basah dan tergelincir, jatuh terhempas ke jalan. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap gulita, lampu jalan, suara angin, semua hilang. Hanya ada satu suara, suara langkah kaki yang berjalan mengelilinginya, berputar perlahan, semakin dekat. Ia mengatupkan giginya rapat-rapat, mencoba tidak bergerak, tidak berani bernapas. Tetapi suara itu berhenti tepat di belakangnya. Dia membeku sebelum sebuah bisikan dingin yang menusuk terdengar jelas di samping telinganya. "Milikku ada padamu." Jantung pria itu serasa mau copot dari dadanya. Ia berbalik sekuat tenaga, tetapi di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kantong makanan tua yang ia buang di pinggir jalan, yang sekarang terbuka. Dan di dalamnya ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam kantong makanan, dingin dan penuh darah. Pria itu mundur selangkah, seluruh tubuhnya gemetar, menatap pemandangan di depannya dengan mata terbelalak. Tawa wanita itu terdengar samar, terbawa angin panjang hingga menghilang di telan kegelapan malam. Lalu segalanya menjadi gelap total. Semuanya padam dalam sekejap mata. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya kegelapan yang pekat. Pria itu duduk terpaku di sana, tidak tahu sudah berapa lama. Ia tidak yakin apakah ia masih berada di tempat yang sama atau tidak. Hingga akhirnya ada seberkas cahaya yang menembus tirai kabut. Lampu depan motornya menyala sendiri. Mesinnya mulai bekerja, tetapi suara yang keluar bukanlah suara mesin motornya. Suara itu bergetar dan serak, seperti suara orang bernapas di dalam pipa. Pria itu tertegun. Ia berdiri perlahan memandangi motornya. Di dalam sorotan lampu depan, ia melihat wanita itu duduk di kursi pengemudi. Tangannya mencengkram stang dengan erat, tetapi matanya menatap lurus ke arahnya. Cahaya lampu mengenai wajahnya, memperlihatkan kulit pucat seperti abu, bibir kering pecah-pecah dengan darah merembes dari sudutnya. Senyumnya perlahan melebar. Pria itu mundur. Jantungnya berdebar kencang, hampir menembus dadanya. Tetapi kakinya tidak bisa bergerak seolah terpaku di tanah. Wanita itu mengangkat satu tangannya, menunjuk ke kantong makanan yang tergeletak di dekat kakinya. Sebuah suara pelan terdengar di kepalanya. "Milikku ada di dalam situ." Pria itu gemetar, bahkan tidak berani menunduk untuk melihat. Tetapi sebuah kekuatan mendorongnya untuk berjalan mendekat. Ia mengambil kantong itu. Rasanya lebih ringan dari yang ia duga. Bau busuknya begitu jelas hingga membuatnya mual. Perlahan ia membuka kantong itu. Apa yang ada di dalamnya bukanlah makanan. Itu adalah tulang jari manusia yang terpotong setengah, dengan noda darah kering menempel padanya dan sisa kuku panjang pucat yang masih menempel di ujungnya. Pria itu langsung melempar kantong itu, berbalik dan lari dari tempat itu. Tetapi ia tidak tahu arah karena sekelilingnya telah menjadi kabut putih tebal, bahkan bayangannya sendiri tidak terlihat. Ia berlari terus hingga menemukan pagar kayu lapuk lagi, pagar rumah nomor 99. Ia berteriak sekuat tenaga, "Cukup, aku tidak ada urusan denganmu." Tetapi jawaban datang dari segala arah, seolah puluhan orang berbicara bersamaan, "Milikku, milikku, milikku." Suara-suara itu tumpang tindih, melengking tinggi hingga memekakan telinga. Pria itu tersungkur ke tanah, menutup telinganya rapat-rapat. Lalu tiba-tiba semua suara berhenti. Hening, hanya ada satu suara yang terdengar jelas. Suara wanita yang sama berbicara di belakangnya. "Kau mau tahu bagaimana aku mati?" Pria itu tidak menjawab, tetapi tubuhnya terasa dingin hingga ke tulang. Suara itu melanjutkan, perlahan dan jelas setiap katanya. "Malam itu, aku juga menunggu pesanan.
Menunggu sepanjang malam, tidak ada yang datang. Sampai ada suara motor berhenti di depan rumah. Aku senang, segera turun untuk membuka pintu. Tawa kecil menyela. Tetapi yang datang mengantar bukan manusia. Pria itu memejamkan matanya rapat-rapat, tidak ingin mendengar lebih jauh. Tetapi suara itu semakin jelas, dia masuk ke dalam rumah. Dia membunuhku, lalu meletakkan kantong makanan itu sebagai gantinya. Tawa itu berubah menjadi isak tangis. Aku hanya ingin barang yang ia ambil kembali. Angin dingin berembus melewati lehernya. Pria itu merasa seperti ada seseorang yang meletakkan tangan di bahunya. Ia menoleh perlahan. Wanita itu berdiri di depannya, begitu dekat hingga ia bisa melihat bekas darah di lehernya. Ia mengulurkan tangan ke arahnya. Di tangannya ada sebuah cincin tua dan ada noda darah di sekelilingnya. "Bisa kau kembalikan ini padaku?" Pria itu mundur perlahan, menggelengkan kepala. Aku tidak ada urusan." Tetapi sebelum ia selesai bicara, wanita itu melangkah lebih dekat dan berkata dengan suara rendah nyaris berbisik, "Itu milikku, kau sudah mengambilnya." Pria itu menunduk melihat tangannya. Di jari tengah kanannya, cincin itu benar-benar terpasang. Ia mencoba menariknya, tetapi cincin itu begitu kencang seolah menyatu dengan dagingnya. Wanita itu tersenyum, senyum yang penuh dengan darah. Hanya itu saja, sudah cukup bagiku. Tubuhnya perlahan memudar, hanya menyisakan suara napas yang begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Pria itu menatap jarinya. Darah mulai merembes dari tepi cincin. Lukanya terasa seperti bekas terbakar. Ia jatuh tersungkur, kehabisan tenaga, dan pingsan di sana. Sebelum segalanya kembali menjadi gelap gulita. Pria itu sadar kembali. Suara pertama yang ia dengar adalah suara hujan. Ia membuka matanya perlahan. Pemandangan di depannya adalah jalan tanah basah. Motornya terparkir tidak jauh, lampu depannya masih menyala, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Tubuhnya basah kuyup. Kedua tangannya masih gemetar. Jari tengah kanannya terasa panas seperti terbakar api. Cincin itu masih ada di sana. Ia mencoba menariknya, tetapi tidak bergerak. Daging di sekelilingnya mulai bengkak dan mengeluarkan darah. Pria itu menggertakkan giginya. Air mata mengalir tanpa sadar. Ia melihat sekeliling. Ia masih berada di gang yang sama. Tidak ada suara orang, tidak ada cahaya dari rumah manapun. Hanya ada suara hujan dan kabut yang turun rendah hingga hampir menyentuh tanah. Ia berjalan kembali ke motor, membuka pintu. Di dalamnya kosong, tetapi joknya basah kuyup seolah ada yang baru saja duduk di sana. Aroma bunga yang samar masih tertinggal. Pria itu mulai tidak yakin apakah yang ia alami adalah mimpi atau kenyataan. Tetapi luka di tangannya menjadi bukti nyata. Ia menyalakan motor. Mesin menyala dengan mudah, terlalu mudah. Suara mesinnya halus dan terlalu senyap. GPS di layarnya kembali menyala sendiri. Tidak ada sinyal internet, tetapi layar menunjukkan tujuan baru. Kembali ke rumah nomor 99. Pria itu mengumpat, "Cukup sialan!" Ia menekan tombol untuk mematikannya, tetapi layarnya tidak mati. Titik sinyal di peta bergerak perlahan, seolah ada seseorang yang sedang mengendarai motor di rute itu. Ia melihat ke jalan di depannya dan melihat lampu belakang motor lain di kejauhan, seolah ada yang memandunya. Pria itu ragu-ragu, tetapi hatinya merasa seperti dipaksa. Tubuhnya bergerak sendiri tanpa ia sadari. Tangannya memutar gas, mengikuti cahaya motor di depannya. Jalanan mulai berliku, kabut semakin tebal. Di sepanjang jalan mulai muncul rumah-rumah kayu tua, seolah ia sedang kembali ke masa lalu. Akhirnya ia tiba di depan rumah yang sama, rumah nomor 99. Tetapi kali ini rumah itu tidak lapuk. Semua lampunya menyala terang dan terdengar suara orang bercakap-cakap dari dalam. Pria itu memarkir motornya terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat jam.
Layar menunjukkan angka yang hampir tidak ia percayai. 20,15. Itu adalah waktu sekitar pukul 8 malam pada hari sebelumnya. Sebelum semua kejadian ini dimulai. Ia sedang kembali ke waktu sebelum wanita itu meninggal. Tawa seorang wanita terdengar dari dalam rumah. Pria itu turun dari motor, berjalan mendekati pagar. Ia melihat seorang wanita dengan gaun biru muda berdiri di dapur. Dia adalah orang yang sama dengan yang dilihatnya semalam. Wajahnya sama persis, tetapi ia masih hidup. Pria itu mengangkat tangannya, mengetuk pagar pelan. Wanita itu menoleh, tersenyum padanya, lalu berkata, "Kak, mau antar pesanan ya?" Pria itu tidak bisa berkata-kata. Ia tahu seketika bahwa ini adalah malam terakhir wanita itu. Wanita itu berjalan ke pintu, mengulurkan tangan untuk menerima kantong makanan. Tetapi di tangan pria itu tidak ada kantong makanan. Hanya ada cincin yang sama dengan yang diberikan wanita itu dalam kegelapan. Pria itu gemetar melihat cincin di tangannya lalu berkata dengan suara serak, Saya rasa ini milik Anda." Wanita itu memandang cincin itu, matanya terbelalak sesaat. Sebelum perlahan mengangkat wajahnya menatapnya, senyumnya berubah menjadi dingin dan sedih. "Jangan biarkan ini bersamaku lagi." Kalimat itu belum selesai, suara kaca pecah terdengar dari dalam rumah. Lampu di seluruh rumah padam seketika. Wanita itu terkejut dan berbalik. Pria itu ikut melihat bayangan seorang pria bertubuh besar berdiri di tangga, di tangannya memegang pisau tajam yang memantulkan cahaya. Jeritan melengking terdengar di seluruh rumah. Pria itu berlari masuk tanpa berpikir, mendorong pintu sekuat tenaga. Semua yang ada di depannya terjadi terlalu cepat. Darah menyembur ke seluruh lantai. Wanita itu jatuh di depannya. Tangannya masih mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. "Tolong aku." Pria itu tertegun. Napas wanita itu terputus-putus. Dan sebelum matanya tertutup, ia menggenggam erat cincin di tangan pria itu. Semua lampu di rumah padam bersamaan dan pemandangan di depannya memudar. Pria itu merasa seperti tersedot kembali ke dalam kegelapan. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara wanita yang berbisik lirih, "Jangan kembali ke sini lagi." Ketika ia membuka mata lagi, semuanya kembali seperti semula. Rumah itu kosong, lampu padam, hujan turun. Ia masih berdiri di depan pagar kayu lapuk dan di tangannya ada cincin yang sama. Tetapi kali ini, cincin itu berlumuran darah segar yang masih hangat. Pria itu berdiri terpaku di sana. Hujan mulai turun lagi. Angin dingin menusuk kulitnya. Darah dari cincin itu menetes ke tanah, setetes demi setetes. Ia mulai kesulitan bernapas, seolah udara di sekitarnya semakin menyempit. Gambaran di kepalanya berputar-putar. Wanita itu, jeritannya, darah yang menyembur ke seluruh ruangan, dan tangannya yang masih menggenggamnya erat hingga detik terakhir. Pria itu perlahan mundur, membelakangi rumah itu, berniat keluar dari gang ini. Ia menyalakan mesin. Suara mesin terdengar normal, tetapi jalan di depannya gelap gulita. Lampu depan motornya hanya menyorot 2 tiang listrik. Satu berkedip perlahan, yang lain padam. Ia melaju perlahan, menembus kabut tebal yang mulai turun lagi. Kurang dari 5 menit, ia melihat cahaya dari sebuah warung kelontong kecil di kejauhan. Warung yang sama tempat ia bertemu nenek itu pertama kali. Ia bergegas melaju dan parkir di depannya, berteriak keras, "Nek, nek!" Seorang nenek perlahan keluar dari dalam warung. Tangannya memegang senter tua yang cahayanya bergetar. Cahaya itu menyorot tepat ke wajah pria itu. Nenek itu menatapnya tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, "Sudah kembali, ya?" Pria itu bingung. "Nek, saya habis mengantar pesanan dan saya bertemu." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, nenek itu mengangkat tangannya, melarang, "Jangan sebut namanya." Pria itu terdiam. Nenek itu berjalan mendekat, melihat cincin di jarinya sebelum matanya terbelalak. "Kau membawa barangnya juga?"
Pria itu menatap jarinya. Saya tidak bisa melepasnya. Nenek itu berbalik ke belakang warung, mengambil sebuah botol kaca berisi cairan dan kembali. Jangan bergerak. Ia membuka tutup botol. Baunya menyengat hingga menusuk hidung. Lalu perlahan menuangkan cairan itu ke jari pria itu. Cairan di dalam botol itu mendidih begitu menyentuh cincin, mengeluarkan suara desis seperti besi panas dicelupkan ke air. Pria itu berteriak kesakitan. Rasa sakit menjalar ke seluruh lengannya hingga ia harus menggigit giginya erat-erat. Nenek itu berkata dengan suara gemetar. Benda ini dikutuk dengan darah pemiliknya. Siapapun yang mendapatkannya akan melihat hal yang tidak seharusnya dilihat. Saya tidak sengaja. Suara pria itu serak. Air mata mengalir karena takut dan sakit. Nenek itu menatapnya lekat-lekat. Pemilik cincin itu, dia mati karena orang yang dicintainya. Ditipu, dibunuh, lalu dikubur di dalam rumah itu. Sebelum mati, ia mengutuk bahwa semua barang di rumah itu akan menjadi miliknya selamanya. Tubuh pria itu terasa dingin. Nenek itu melanjutkan, siapapun yang masuk ke sana akan terkena kutukan. Melihat apa yang tidak seharusnya dilihat, mendengar apa yang tidak seharusnya didengar, dan pada akhirnya tidak akan pernah bisa keluar. Angin kencang bertiup dari ujung gang hingga papan nama warung bergetar. Lampu berkedip-kedip. Nenek itu memandang ke arah sana lalu berkata dengan suara keras, "Jangan lihat." Pria itu terkejut. "Apa, Nek?" "Jangan lihat," teriak nenek itu hingga suaranya menggema. Tetapi sudah terlambat. Pria itu tanpa sengaja menoleh ke ujung gang. Wanita dengan gaun putih itu berdiri di sana. Rambutnya basah menempel di wajah, satu tangannya terangkat perlahan, seolah memanggilnya untuk datang. Matanya hitam legam, tanpa ekspresi, tanpa kehidupan. Pria itu berteriak, "Cukup, aku tidak mau apapun milikmu lagi." Wanita itu tidak menjawab, tetapi mengangkat tangannya yang satu lagi dan menunjuk lurus ke arahnya. Cincin di jari pria itu langsung memanas. Darah mulai merembes dari tepinya. Bau hangus tercium dari kulitnya. Nenek itu buru-buru mengambil kain putih dan menutupi tangannya, membaca mantra dengan suara gemetar. Milik pemilik kembali kepada pemiliknya. Jangan terikat, jangan mengejar, jangan mengikuti lagi. Jeritan wanita itu terdengar melengking di sepanjang gang, bergema panjang hingga semua lampu padam seketika. Kegelapan menyelimuti segalanya. Ketika suara itu hilang, nenek itu jatuh tersungkur ke tanah, terengah-engah seperti kehabisan tenaga. Pria itu melihat sekeliling. Gang itu kembali sunyi seperti semula. Tidak ada lagi bayangan wanita itu. Ia perlahan menarik kain putih itu. Cincinnya hilang, hanya menyisakan bekas luka bakar yang dalam melingkari jarinya. Nenek itu berkata pelan, "Pulanglah," sebelum dia tahu barangnya hilang. Pria itu mengangguk, segera menyalakan motor dan pergi dari warung itu. Melaju menembus hujan kembali ke kota. Tetapi hatinya masih gemetar hebat. Saat lampu belakang motornya menghilang dalam kegelapan, nenek itu menatapnya, menghela napas panjang lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Tapi setidaknya ini tidak akan berakhir dengan mudah." Ia berbalik masuk ke dalam warung. Di atas meja kayu, sebuah cincin tergeletak, basah kuyup dan masih ada tetesan darah di tengahnya. Keesokan paginya, hujan telah berhenti, tetapi bau tanah basah masih menyelimuti seluruh kota. Pria itu terbangun di tempat tidurnya di kamar sewaan kecil. Ia tidak yakin kapan ia sampai di rumah. Kepalanya kosong, seolah otaknya mencoba melupakan sesuatu. Pakaiannya basah, tangan kanannya terbalut kain putih erat-erat. Kain itu masih berbau hangus samar-samar. Perlahan ia membuka balutan itu. Bekas luka berwarna gelap melingkari jarinya. Masih dalam dan perih seolah baru saja terkena api. Ia menatapnya lama, lalu berkata pada dirinya sendiri dengan suara pelan, "Sudah berakhir, kan?" Tetapi di dalam hatinya, ia sama sekali tidak yakin apakah ini benar-benar sudah berakhir. Notifikasi dari ponselnya berbunyi. Layarnya menyala. Ia melihatnya.
sebuah pesan baru dari aplikasi pengantar makanan. Terima kasih sudah mengantar, ya. Tubuh pria itu menegang, tangannya dingin membeku. Pesan itu muncul hanya beberapa detik sebelum menghilang dari layar. Tetapi di riwayat pengantaran, tidak ada nama penerima itu sama sekali. Ia langsung mematikan ponselnya, melemparkannya ke tempat tidur, dan duduk terdiam untuk waktu yang lama. Siang itu, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan pengantar makanan. Tidak membuka aplikasi, tidak menjawab telepon dari teman-teman seprofesinya. Ia mencoba menjalani hidup seperti orang normal lagi. Tetapi setiap malam saat hujan turun, ia selalu mendengar sebuah suara. Suara seorang wanita yang berbisik di dekat telinganya, "Anda telah tiba di tujuan." Pria itu mencoba mengabaikannya, tetapi semakin ia mencoba melupakannya, suara itu semakin jelas. Ia mulai tidak bisa tidur, mulai takut akan kegelapan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kuil tua itu, kuil yang tidak jauh dari gang rumah nomor 99. Di dalam vihara tua ada sebuah meja persembahan dengan beberapa sesaji. Pria itu melihat foto seorang wanita dalam bingkai kayu kecil yang diletakkan di tengah. Foto itu adalah wanita yang sama dengan yang ia lihat malam itu. Nama di bawah bingkai tertulis, Nona Ratana Sripong. Tanggal lahir dan tanggal kematiannya hanya berselang 1 hari. Ia mengangkat tangan memohon ampun dengan suara gemetar. "Maafkan saya tidak tahu." Angin berembus masuk ke dalam vihara, lilin di ujung meja padam seketika. Tetapi hawa hangat justru menyelimuti tubuhnya. Seolah ada seseorang yang menyentuh bahunya dengan lembut. Ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada sebuah cincin yang tergeletak di lantai di depannya. Bersih, berkilau, tanpa noda darah atau bekas apapun. Pria itu tidak berani menyentuhnya. Hanya menatapnya diam-diam sebelum berbalik dan berjalan keluar dari kuil. Sejak hari itu, ia tidak pernah kembali ke daerah itu lagi. Tetapi orang-orang di sekitar sana bercerita bahwa setelah tengah malam pada malam-malam hujan, sering ada seorang pengendara muda yang mengendarai motor masuk ke gang di belakang kuil dengan membawa kantong makanan di tangannya. Beberapa orang melihatnya berhenti di depan rumah kosong itu, berdiri mengantarkan pesanan kepada seseorang yang tidak ada wujudnya. Beberapa orang mendengar suara tawa wanita yang samar-samar terdengar dari dalam rumah. Dan pada malam-malam tertentu, lampu di balkon lantai atas masih menyala, seolah ada seseorang yang sedang menunggu pesanan terakhirnya. Di setiap profesi ada keberanian dan risiko. Tetapi terkadang apa yang menunggu di ujung jalan mungkin bukanlah pelanggan. Mungkin itu adalah sesuatu yang masih lapar dan menunggumu untuk mengantarkan pesanannya. Jika malam ini kau masih belum mengantuk, jangan lupa nyalakan lampu sebelum keluar untuk mengantar pesanan berikutnya.